Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Sohibul Bait Bapak Heri Supeno beserta keluarga. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Lailatul Arbi'ah Bapak Halimi beserta pengurus yang lain. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Muqarrabin Bapak Ustadz Usni Mubarak, Ketua RT 013 Bapak Napri beserta staf dan jajarannya, tokoh masyarakat diantaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Muhammad Khalil, Bapak Salim dan Bapak Hidayat, serta para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama kumpul kembali menjadi kegiatan rutin setiap malam Rabu. Rasa-rasanya baru kemarin malam Rabu kita kumpul, sekarang kumpul lagi. Hidup jadi nggak berasa, bener nggak? Karena kita jalaninnya dengan penuh kesibukan, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di mana majelis diselenggarakan, khususnya malam Rabu, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kecil, yang sedang, yang besar semoga diampuni, sengaja, nggak disengaja, mudah-mudahan juga dimaafkan. Kita berharap mudah-mudahan setiap hadirnya kita di majelis ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Fid dini wa dunya wal akhirah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan untuk arwah daripada Sohibul Bait, diantaranya almarhum Kartowardoyo bin Karto Dikoro, almarhumah Ibu Punini binti Kasanrejo, almarhum Muhammad Zahwa bin Heri Supeno, almarhumah Ibu Ikem binti Fulan, almarhum ini laki perempuan, Siam laki, almarhum Siam Wamijan bin Sularjan, almarhumah Ibu Sutiem binti Sukimun, almarhum Suwar bin Sapar, almarhumah Ibu Sukini binti Sukimun, usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim wa ikhwanihim, khususan ilal arwah almarhum Haji Hasbullah bin Haji Muhammad Arsyad, Haji Muhammad Arsyad bin Haji Muhayyar, Haji Muhayyar bin Haji Muhyiddin, Haji Muhyiddin bin Gudang bin Fulan, almarhum Haji Yahya bin Haji Hasan, almarhumah Haji Arifah binti Haji Muhajir, almarhumah Haji Arifah binti Haji Rilam, Haji Rilam bin Kupi Minan bin Bidan bin Fulan, almarhumah Kupi Maria binti Haji Bandan bin Malikus Sa'id, sulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim wa ikhwanihim, khususan daruhil marhum Haji Hamid Syihabuddin bin Haji Nisar, Haji Nisar bin Ma'arif, Haji Rani bin Siman, Kiai Zaidah bin Mu'alim Nasir bin Halim, Haji Maryam bin Haji Tamini, Imam Nabi Haji Syihabuddin, sulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Syanillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sebelum kita bahas fikih dalam syariat, ini kita bahas dulu tentang beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan wudhu. Jadi sebelum ngomongin bab wudhu, kita baca dulu keutamaan wudhu. Keutamaan wudhu. Jadi kalau bahasa kita, begitu udah praktek, sudah ada ilmu tentang keutamaannya, biar semakin mantap gitu, makin mantap. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ini karangan Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali, hampir seluruh masyarakat dunia mengenal beliau karena beliau merupakan tokoh sufi yang amat terkenal di zamannya, dan banyak karangan-karangan beliau yang menjadi sumber rujukan pondok-pondok pesantren di Nusantara maupun di dunia. Imam Al-Ghazali, nama aslinya Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi kalau beliau itu asalnya dari Tunisia, Pak. Apa? Tunisia. Mana Tunisia itu? Blasono. Tunisia itu masuknya benua apa? Afrika. Tunisia. Dah, kita mulai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddu'a, siapa-siapa berwudu. Fa ahsanal wudu'a, kemudian ia memperbaiki wudunya. Bahasa sederhana gini, Pak. Siapa-siapa wudunya dibikin bagus. Wudunya dibikin bagus. Berarti kalau bahasa wudunya bagus, sesuai dengan aturan dalam syariat Islam berarti. Ya, lebih spesifiknya, lebih khususnya nanti kita bahas dalam bab fikih nanti, ilmu fikih. Orang wudunya dibikin cakep, wudunya dibikin bagus, rukun syaratnya dijaga. Wa shalla raka'ataini, dan ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau bahasa kita gini, Pak, ada orang wudunya cakep, habis itu sholat sunnah 2 rakaat. Lam yuhdis nafsahu fihi ma bisyai'in minad dunya. Ia tidak mengotori hatinya di dalam 2 rakaat itu dengan sesuatu yang merupakan bagian dari aktivitas duniawi. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka ia keluar dari segala dosa-dosanya bagaikan hari di mana ibunya telah melahirkan dirinya. Oh, berarti begini, Pak. Ada orang wudunya dibikin bagus, habis itu sholat sunnah 2 rakaat. Di dalam sholatnya itu dia berusaha bagaimana sholatnya bisa khusyuk. Nah, orang yang semacam itu, kata Rasulullah, segala dosa-dosanya diampuni. Bahkan Allah sampai membersihkan dosa-dosa dia bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Sekarang yang mesti kita pahami, sholat 2 rakaat habis wudu ini sholat apa? Jawabannya sholat sunnah wudu. Nah, Ustaz,
Orang kalau habis wudhu, terus kemudian sholat sunnah wudhu 2 rakaat, dia belajar ikhlas di sana, dia belajar khusyuk di dalam sholatnya Ustadz, berarti dosa-dosanya habis dong. Insya Allah bisa dihapus dosa-dosanya, iya, berdasarkan hadis Nabi. Sholatnya namanya sholat sunnah wudhu. Niatnya usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Jadi mulai sekarang kita mencoba mulai membiasakan habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Orang masih bisa sholat sunnah wudhu kalau basuhan di anggotanya belum kering. Yang di muka tadi dibasuh belum kering, yang di tangan belum kering, yang di kaki belum kering. Kalau basuhannya belum kering, masih bisa sholat sunnah wudhu. Kalau udah kering bagaimana? Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, niatnya sholat sunnah wudhu. Gimana itu? Disebut sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah wudhu. Kira-kira paham? Paham Guru. Ya. Mulai sekarang dibiasain habis wudhu, mumpung belum kering, sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Insya Allah Guru. Makanya gini Pak, aturan dalam syariat, apabila orang habis wudhu dilarang mengeringkan anggota wudhunya dengan kain, lap, anduk dan lain-lain tanpa ada uzur. Dilarang. Sekarang kalau ada orang habis wudhu, kemudian dia lap mukanya pakai anduk, dia lap tangannya pakai anduk, dia lap kakinya pakai anduk sampai pada kering, gimana Ustadz? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena kata Nabi, setiap tetes lagi air dari anggota wudhu, Allah ciptakan malaikat. Dan malaikat yang tercipta itu kemudian Allah perintahkan untuk beristighfar buat orang yang berwudhu tersebut. Jadi mulai sekarang dibiasakan habis wudhu sholat sunnah wudhu, jangan sekali-kali dilap, dikeringkan biar dia kering sendiri. Karena ingat, malaikat tercipta dari ibadah hamba-hamba Allah. Kalau ada orang nanya, berapa sih jumlahnya malaikat? Jawabannya seabrek-abrek. Bahasa Betawi, malaikat itu jumlahnya banyak. Kalau ada orang wudhu, sehari semalam 5 kali dia wudhu, kemudian netes dari anggota tubuhnya tuh tercipta malaikat, katakan 100 tetesan, berarti sekali wudhu 100 malaikat istighfar buat dia sampai hari kiamat. Tapi kalau sehari semalam, bahasa kita, malaikat tercipta sekengkean. Kok sekengkean ya? Sekengkean tahu ya? Sabrek-gabrek banyak banget. Kalau udah sekengkean sama sabrek-gabrek, itu kalau bahasa orang Betawi Pak, itu banyak banget. Udah gak kehitung. Sekengkean, sabrek-gabrek. Ini hadis pertama. Hadis kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam aydan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Ini hadis kedua. Ala unabbiukum, ingatlah
aku ceritakan kepada kalian semua. Bima yukaffirullahu bihil khotoya, dengan sesuatu yang oleh karenanya Allah akan melebur segala dosa dan kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajati, dan dengannya Allah angkat beberapa derajat. Ingat, ini ada beberapa hal yang dikabarkan Rasulullah. Kalau kita mau jalanin, insya Allah dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat di sisi Allah. Apa saja? Yang pertama, isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak disukai atau dibenci. Wudu pada waktu, pada saat, kondisi, keadaan yang kita nggak suka, tapi wudu tetap kita sempurnakan. Orang yang semacam itu dosa-dosanya diampuni Allah, derajatnya diangkat. Contoh. Umpama nih Pak Dayat, dapat proyek gede Pak. Amin. Ada 3 miliar. Amin. Amin dong. Bingung Pak Dayat, ini mau diapain duit? Gitu, bingung. Ingat sama jamaah kita nih malam Rebo. Apa kata Pak Dayat? Pak Ketua, sini. Data semua jamaah kita ada berapa malam Rebo? Emang apa? Kita jalan-jalan ke puncak. Gratis. Terus saya sewain villa yang paling gede di sono, yang ada kolam renangnya. Biar pada ngobak. Mahal banget di sana. Pokoknya beres. Terima ngikut, nggak usah pakai pada bawa ongkos. Satu orang saya kasih uang saku 500.000. 3 miliar. Saya datang kemana? Bingung gua nge 3M ini. Begitu aja udah mikirnya susah amat ya. Bener nggak? Jadi kalau orang punya banyak sabrek-gabrek bingung banyak, gampang, jamaah aja kita panggil. Mau ngapain ini kan begitu. Umpama. Kapan berangkatnya? Nggak usah lama-lama, besok Minggu. Umpama nih. Umpama. Doa itu Ustaz. Iya, amin. Umpama bisa doa juga. Bisa Minggu berangkat bahasa bis kita tuh. Pakai bis Ainon. Urusannya usah itu. Berangkat selesai. Sampai katakan ya agak siangan dikit lah, jam 10. Pada main itu. Malam kita nginep soal tidur itu. Kira-kira namanya orang Islam nih Pak. Namanya orang Islam. Kan ketemu subuh tuh. Sholat gak kira-kira? Sholat gak? Di puncak dingin. Sholat gak? Sholat. Kalau agak sholat, gak bisa, gak enak kita sama yang ngajak, bener gak? Gak, begitu. Ayamum. Namanya di puncak subuh. Dinginnya luar biasa. Jangankan bahasanya ya, air dingin, air anget aja. Kita kemijilan nyoleknya Pak. Kau kemijilan nggak? Oh. Iya. Pokoknya udah nggak mau nyolek airnya kita. Udah ketemu subuh, namanya orang Islam kan tetap sholat. Orang sholat mesti wudhu. Dah. Paksain dah tuh. Tetap wudhu walaupun keadaannya dingin, tetap wudhunya disempurnakan. Mulai dari cuci tangan, kemudian kumur-kumur, sampai menghisap air ke dalam hidung, basuh muka, basuh tangan kanan kiri, mengusap rambut kepala, mengusap 2 telinga, sampai basuh kaki, semua disempurnakan.
Sampai kemudian dia doa menghadap kiblat sambil natap ke atas langit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Barengannya yang lain cepek-cepek doang. Oh, cepek-cepek nggak? Tahu gak cepet-cepet? Mau boy. Jadi wudhunya asal-asalan, yang penting wudhu katanya gitu. Teman dia enggak nih dia. Pak Sumo mah enggak begitu Pak Sumo mah. Dia sempurnakan wudhunya Pak Sumo. Ingin kayak hajar Iya. deh. Kalau kata Bang Rasid, nah mau dingin sampai kayak begitu, biasa aja. Yang penting kan yang wajib, ya kata Bang Rasid. Kata Sumo enggak begitu. Wudu mah walaupun dingin kita nggak suka, kita benci, tetap wudu disempur. Berarti kalau begitu Pak Sumo, dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah karena dia masih menyempurnakan wudu walaupun kondisinya dingin yang banyak orang kagak suka. Tuh. Hebat nggak Pak Sumo? Hebat nggak? Hebat mau. Hebat nggak? Patut dicontoh. Karena udah biasa dingin nih, Akhirnya kan temennya ngomong begini, lah mau segitunya, makanya ngaji yang rajin tuh. Iya. Akhirnya kita nambah ilmu kan, kesono ujung-ujungnya ntar promosi lagi. Suruh ngaji itu juga ya. Itu pertama tuh ya. Pokoknya kondisi dibenci, nggak suka, tetap wudu disempur makan. Sama kayak gini Bang. Ya namanya orang di rest area, tiba mampir, masih meneruskan perjalanan jauh kan, kalau bahasa kita mah sholat itu ya pokoknya waktu yang ada secukupnya kan ya. Ya yang kebanyakan orang suka kan begini, pokoknya wudu yang penting yang wajib-wajib aja. Kalau kita lagi buru-buru mau berangkat lagi kan gitu. Ya, tapi enggak begitu. Meskipun kondisi kita waktunya mepet, tapi wudu masih kita apa? Sempurnakan. Orang-orang yang semacam itu kata Rasulullah, dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal masajid. Nih kegiatan kedua Pak, yang kalau kita kerjakan dosa kita diampuni, derajat kita diangkat. Yang kedua kata Nabi, memindahkan langkah-langkah telapak kaki menuju ke masjid. Oh jadi gini Pak, kita ke masjid, kita ke musola jalan kaki dari rumah, jalan kaki dari rumah. Semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak langkahnya. Maka kita nggak usah pesimis, nggak usah males, ya, nggak usah ragu. Meskipun kita jauh, tetap berangkat dengan cara jalan kaki. Karena setiap langkah kita Allah akan hitung menjadi amal ibadah dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Oh ternyata gini Pak, jalan menuju tempat-tempat yang baik ini bisa menghapus dosa. Semakin banyak langkahnya, semakin besar pahalanya, semakin besar ampunan dosanya. Jadi kita dari rumah kemari jalan kaki nih. Siapa yang paling jauh di sini jalan kaki? Pak Sadir. Semua. Pak Sadir. Satir paling jauh ya. Mana orangnya? Oh iya, aduh lupa disapa. Itu murid terbaik gitu. Murid spesial itu. Kagak lihat saya tadi. Iya. Iya nggak lihat saya. Katanya saya sebut tadi itu. Iya. Jalan kaki dia. Tanya. Nek motor, umpama besok dia jalan kaki nih umpama di atas saja jalan kaki besok, umpama, iya. Bang Rosid nanya, Pak Sadir, jalan kaki iya, berapa langkah? Gue hitungin ada 200 gitu.
Lah mau aja. Iya, kata Ustadz gini kok. Orang jalan kaki menuju tempat-tempat yang baik, semakin banyak langkahnya, maka semakin besar ampunan dosanya. Gitu loh. Semakin besar juga pahalanya. Makanya kalau kata Satir, ini yang dekat ini mengharusnya muter. Terus di rumah Pak Ketua nih ya, kata saja. Jadi Bang Ansori sama Bang Ali nih kalau mau jauh muter dulu. Jadi Penjaimah muter kalau lagi. mau Robi baru balik lagi. Iya. Lewat tujuan tol tuh. Temu temen tuh di jalan. Iya. Pak RT mau kemana? Ngaji di mana? Tata Sajar lah, bukan samping rumah. Iya. Keder. Lalu gue mau ngarep banyak pahalanya, kalau di Bang Nida dikit gitu. Bilang pasti besok. Kata Rasulullah kan apa tadi? Naklul aqdam ilal masajid. Nah, masjid ini kalau bahasa kita artinya tempat-tempat baik. Jadi kita nggak usah ragu, nggak usah berkecil hati. Ini gini Pak, Ustadz, mana sih dalilnya yang menjelaskan bahwa setiap langkah manusia menuju hal-hal yang baik itu akan dicatat Allah? Gampang kok. Yasin sering kita baca. Di situ ketemu ayatnya. Apa bunyinya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu. Wa naktubu, dan kami menulis, kata Allah. Maksudnya Allah perintahkan malaikat buat nulis, Pak. Buat apa? Nulis. Kalau baik ya tugasnya siapa? Raqib. Kalau amal buruk tugasnya Atid. Kami perintahkan menulis, kata Allah. Itu malaikat-malaikatnya. Apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kita ini manusia, Pak, hidup di alam dunia ini, nggak usah khawatir. Apapun amal perbuatan kita yang baik, kecil sekalipun, tenang aja, ada catatannya. Karena Allah sudah tugaskan nama malaikat mencatat itu, namanya Raqib. Karena ada orang begini, Pak, asal diajak kebaikan yang kecil-kecil segen-segenan. Kalau yang gede semangat. Kenapa? Kalau gede kan nyohor. Oh, nyohor enggak, Pak? Terkenal. Sohor. Iya, viral. Nah, kalau kecil-kecil saya mau ngeliat. Bener gak begitu? Padahal kalau bicara masalah amal perbuatan manusia yang baik, tenang aja, kecil besar Allah catat. Allah, kalau memang niatnya kita mencari pujian dari Allah, tidak perlu mengukur orang lain. Akhirnya kita begini kan, mau kecil kok mau gede kek, emang udah baik, ya Allah catat melalui malaikat Raqib, kerjain. Nih paling gampang begini. Begitu masuk musola al-muqarrabin, ada puntung rokok satu di pojokan. Sampai ngerokok itu malam Senin. Heri. Ada orang rokok, ya puntung rokok di pojokan, Pak. Pojokan apa? Musola tuh. Kan kagak ada yang lihat tuh, dia lihat. Sepele nggak tuh? Ada sepele di bang puntung rokok satu. Terus dia datang dalam hati, wah ini siapa kerjaannya nih, udah biarin dah, motor-motorin aja, dah ambil pungut, sapuin, buang ke tempat sampah. Kecil gak tuh kerjaan? Kecil, nyohor nggak? Enggak. Viral? Nah, enggak di bang potong rokok. Mau viral bagaimana? Cuman perbuatan yang semacam itu, Pak, boleh jadi besok di akhirat kita masuk surga gara-gara apa? Puntung rokok. Karena biasanya amal yang kecil itulah yang ada nilai keikhlasannya lebih besar dibandingkan perbuatan yang besar. Ingat, wa naktubu ma qaddamu asarahum. Nggak usah khawatir, ya kecil besar ada catatannya. Nggak percaya besok. Allah bilang ikra kitabak, baca buku catatan amalmu. Itu kita baca tadi itu, Pak. Nah kalau jatuhnya orang-orang kafir, mereka bingung, ini kitab model apa begini nih? Catatan lengkap banget, yang kecil ada, yang besar ada, kan begitu. Kalau kita malah seneng, ya, yang kecil ada catatannya, yang besar ada catatannya, gitu. Wa asarahum,
dan kami mencatat kata Allah bekas-bekas langkah mereka. Oh, maksudnya ini Pak nih, amal perbuatan manusia, langkah-langkah kakinya dicatat Allah. Nanti di akhirat bakal dibalas, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Ini kan awal mula gini nih, asbabun nuzulnya nih Pak. Ayat ini nih ya, ada kaum Ansor. Kaum Ansor nggak Pak? Kaum Ansor, orang Madinah yang sudah Islam, siap menerima dan membantu kaum Muhajirin yang dari Mekah hijrah, yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, betul nggak? Nggak punya usaha, dia mau bantu, namanya Ansor. Orang Melaka namanya Ansor, panggilannya Ancon. Namanya siapa? Ansor, panggilannya Ancon. Ini kan ada Pak Ansori, jadi panggil Ancon ya. PRT kita tuh jangan. Ancon tuh mulai aja tuh Pak Heri itu. Ancon ini lagi contoh Ancon. Iya, Ancon. Iya. Ini mungkin masa kecil ini. Ya ngomong orang tuanya ngomong Ansor nggak bisa nyebutnya Ancon, mah Ancon mau mimi kan gitu, Ancon mau mimi, Ancon. Kebobi gede Ancon jadinya. Iya. Tahu Pak Heri begini gua masih kecil dulu. Iya. Heli ya. Iya, Heli. Masih kecil dulu kan bisa jadi begini ngomongnya apa? Bu, Heli mau mimi kan gitu. Iya. Kebobi sekarang kali ya. Pokoknya sakum nih. Tetap aja. Gini, sahabat Ansor, walaupun rumahnya dari Masjid Nabawi tapi rajin sholat jamaah. Ansor, Om Ansor, sama kayak jamaah kita yang mau korobin sama nih. Walaupun rumahnya jauh tapi masih rajin jamaah. Iya, ini umpama aja nih ya. Ini kaum Ansor rumahnya jauh dari mana? Masjid Nabawi tapi rajin jamaah gitu. Ini sama kayak jamaah kita juga mau korobin. Walaupun jauh rumahnya tetap jamaah walaupun jalan kaki. Benar begitu? Alhamdulillah. Iya karena kan tiap langkah dihitung pahala, ampunan dosa. Betul nggak? Gitu. Orang jamaah itu bisa menurunkan rahmat Allah dan doanya mustajab. Itu jamaah. Dan gini, satu ketika ini sahabat Ansar menghadap Rasulullah. Kalau bahasa kita, ya menyampaikan unek-uneknya gitu loh. Apa katanya? Ya Rasulullah, rumah kami jauh dari Masjid Nabawi. Terus kami pengen punya rumah di samping Masjid Nabawi supaya kami gampang, enak sewaktu-waktu sholat berjamaah. Kita nih jauh ya Rasul. Saya pengen bisa bangun rumah di samping Masjid Nabawi. Katanya sahabat Ansor. Nabi kan diem habis itu, mikir. Tiba-tiba turun ayat tuh Pak, melalui malaikat Jibril. Bunyi ayatnya wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Akhirnya Nabi menyampaikan nasihat begini, sudahlah, soal jarak dekat atau jauh sama aja kata Nabi. Yang penting hatinya yang dekat. Betul nggak? Sekarang sahabat Ansor Pak, jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, kalau hatinya dekat sampai nggak? Sampai nggak? Walaupun jalan kakinya jauh, sampai nggak? Sampai. Sekarang gini kata Nabi, ada orang rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi, kalau nyata-nyatanya hatinya jauh, sampai nggak? Enggak. Maka bahasa Nabi begini, orang menuju ke masjid, semakin jauh jaraknya, semakin banyak langkahnya, maka dicatat Allah pahalanya semakin besar, ampunan dosanya semakin besar. Rasul bacakan ayatnya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang dimaksud dengan bekas di situ adalah langkah-langkah kaki kita menuju tempat-tempat baik, dicatat Allah. Makanya nih kita nggak usah apa,
nggak usah khawatir, nggak usah juga males, bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti ada balasannya nanti di akhirat. Di akhirat. Ingat loh Pak, kita sama-sama ingat nih, selama-lamanya orang di dunia paling berapa tahun? 60, 70, 80, 90, 100. Di atas 100 udah hampir nggak ada. 90 Jarang. udah jarang. 80 kurang. Ya, bahasa kita kurang banyak kita temukan. Ada sih 80 kan kurang banyak. 70 ada, agak banyak. 60 Banyak. ya gitulah kira-kira. Nyata-nyatanya 50 udah bolak-balik ke puskesmas. Ya, ntar saya ketemu Pak RT perpanjangan BPJS. Iya betul. Betul-betul aja lagi di RT. Bener begitu ya? Udah banyak keluhan segala macam. Coba kita pikir. Itu kan hanya sebab Pak. Sebab Allah mentakdirkan manusia pulang menghadapnya, kan sakit. Sebab itu cuma sebab. Intinya tiap kita punya ajal masing-masing. Yang kita pikirkan sekarang ini nih bukan sekedar hanya hidup bahagia di dunia, tapi bagaimana caranya bisa hidup bahagia di alam barzakh. Namanya kalau bahasa kita target jangka pendek untuk akhirat ya, alam barzakh. Alam barzakh harus dapat nikmat nih. Raudhah min riyadil jannah. Kalau di alam barzakhnya udah nggak enak, kesononya tambah parah. Tapi kalau alam barzahnya enak, kesonoinnya tambah enak. Kalau bahasa kita, barometernya umat Nabi Muhammad nih, urusan akhiratnya enak nggak enak, urusannya adanya di alam barzah. Ini kalau kata Nabi. Makanya Utsman bin Affan tuh kalau Nabi lagi cerita siksa neraka, Utsman nggak nangis, nggak sedih, nggak takut juga. Man begitu Nabi cerita tentang siksanya alam barzah, alam kubur, satu-satunya sahabat yang nangisnya sampai gerung. Oh gerung nggak? Gerung ya. Nggaung nangis. Kalau bahasa orang Betawi, air matanya sampai grojok. Bahasa kita nih. Ketika Nabi cerita tentang siksa alam barzah, sahabat nanya, Utsman, kok ente unik banget. Nabi cerita neraka situ nggak nangis. Nabi cerita tentang sisa kubur kok nangis diri-dirian, yang lain kagak. Kok bisa? Apa kata Utsman? Begitu Nabi cerita siksa kubur, di situ saya ingat kata Utsman. Nabi pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Sungguhnya alam kubur itu satu tempat dari beberapa tempat-tempatnya alam akhirat. Terus faman najaminu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau di alam barzahnya enak, urusan berikutnya tambah enak. Tapi kalau urusannya wa malam yanju fihi, ya, kalau emang di alam barzah dia udah nggak enak, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka urusan setelahnya semakin berat. Nah, di antara cara kita mendapatkan nikmat di alam barzah, ya, menyangkut bab toharoh harus kita perhatikan, terutama urusan wudhu. Dan jangan malas juga melangkah tempat-tempat yang baik. Mana tempat yang baik? Langkahkan kaki kita ke sana. Salat berjamaah, ngaji, jalan. Gitu. Kalau nurutin sibuk dunia mah nggak ada habis. Betul nggak begitu? Nah, orang nurutin sibuk dunia nggak ada habisnya, Pak. Enak loh, anak udah pada gede berumah tangga, udah pada masing-masing rumahnya. Ya enak, udah nggak diurusin. Siapa bilang? Sekarang kalau anak udah pada gede, yang di rumah ngurusin siapa? Cucu? Nggak cucu. Bener nggak begitu? Artinya di orang tua mah nggak ada habisnya, Pak. Nggak ada habisnya. Udah terakhir. Wantizarus sholati ba'das sholati. Ini yang kalau kita kerjakan, dosa-dosa kita diampuni Allah. Menunggu sholat sehabis sholat. Nih contoh gini. Misal ya. Ada jamaah kita nih, maghrib berjamaah di musola, asal pulang
Isya. Asal pulang habis sholat Isya. Asal pulang habis sholat Isya. Kan kita tanya, Bang, orang-orang pada pulang habis bayang maghrib, situ ngapa habis Isya baru pulang? Apa jawabannya? Gua kalau udah di rumah udah males balik. Satu. Yang kedua, kalau di musola kan bisa ngapain aja, bisa baca yasin, bisa zikir, bisa sholawat, bisa ngobrol sama teman-teman, nggak pakai diganggu, bener gitu ya. Untung-untung sambil nungguin Isya berjamaah. Itu loh Pak. Habis sholat maghrib nungguin sholat Isya, nungguin sholat Isya itu loh habis sholat maghrib. Ya. Ternyata apa? Di mata Rasulullah ini termasuk perbuatan yang sangat-sangat luar biasa. Dosa-dosa orang itu diampuni Allah, derajatnya diangkat. Bahkan kata Nabi, orang yang seperti itu walaupun di musola tiba ngobrol sama teman-temannya nungguin Isya, hitung pahala orang kaya sholat. Kayak orang sholat jadi percis kayak engkong kita dulu, engkong kita, nenek kita, engkong kita dulu, engkong kita mah alhamdulillah, ya lillah. Begitu maghrib selesai, langsung Allahumma lantas jalan. Temannya nanya, lu balik lagi nggak ke musola? Gimana aja ntar. Bener begitu ya? Iya. Sekarang gini Ustadz, saya nungguinnya nggak di musola tapi di rumah, nggak apa-apa. Contoh gini, selesai wiridan, maghrib, doa, ba'diyah dulu, pulang. Baju koko masih nempel di badan, songkok ditaruh emang, rebah-rebahan, atau duduk sambil nonton TV, atau megang handphone sambil lihat-lihat. TikTok kan? Boleh TikTok kan, asal gula tuh dilihat. Terus anaknya nanya, Pak, masih pakai baju koko aja, kan udah sholat. Kata bapaknya, sengaja nggak dilepas karena nanti azan Isya balik lagi ke musola. Siapain pulang? Pulang sekedar nunggu di rumah aja sambil nyantai, nunggu sholat Isya itu sama tuh orang yang kayak gitu tuh Pak. Habis sholat maghrib nungguin sholat Isya walaupun di rumah santai-santai, itu pun juga sama, dihitung sama seperti orang sholat. Dah 3 nih kata Nabi dikabarkan. 1, menyempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua, melangkahkan kaki ke tempat-tempat baik. Kemudian yang ketiga, menanti sholat sehabis sholat. Ini bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban barikan mubaraka fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.